Ya ayo, Wis tak mulai ta. mari bro. Halo. Ini SVB ini atau Surabaya se-Indonesia Indonesia ya. Football Bond ini sekarang jadi Persebaya. Ya kemudian berbenah menjadi Persebaya sekarang sampai sekarang. Dari Persibaja. Ya Persibaya terus Iya. Persebaya. Iya. Terus apa namanya? Tapi jika taruh lebih jauh lagi, mereka sebelumnya Poris loh. Itu tahun berapa itu Poris itu? Setelah kemerdekaan itu. Iya, setelah kemerdekaan. Oh berarti sempat berganti nama menjadi Poris Surabaya ya. Poris Surabaya. Nah ini saya lihat di deskripsinya ini ada apa namanya tabel-tabel mengenai klubnya di tempatnya berlatih di mana, lapangan-lapangannya maksudnya. Iya. Jadi kemarin itu di grup pemerhati sejarah Persebaya itu ada Grup Facebook ya. ya grup Facebook ada pertanyaan seputar arsip Belanda dan di situ ada pembahasan mengenai lapangan asal HBS. Katanya lapangannya dulu sekarang lokasinya jadi taman remaja itu. Apakah benar? Sementara deskripsi ini kan di lapangan Karanggayam. Apa lapangan Tambasari? Tambasari. Halo friend, Time Gathering adalah sebuah channel yang mencoba merangkai masa lalu melalui berbagai media. Salah satunya podcast di Anchor. Bagi kalian yang tertarik membuat podcast, kalian bisa download aplikasi Anchor ANCHOR melalui Android maupun iOS. Tetap enjoy dan selamat mendengarkan. Jadi dari data yang saya temukan ya Mas, itu HBS ini lapangannya di Tambak Sari sebelumnya. Tapi setelah dia menjadi klub besar di Surabaya, dia bertempat di lapangan Tambak Sari. Ya dulu itu di lapangan Tambak Sari Mas, kalau sesuai data saya. Mungkin ada data lain yang bisa direvisi. Dan menariknya di tahun-tahun 1930-an itu udah dikenakan tarif untuk menonton pertandingan sepak bola. Oh berarti memang sudah jadi hiburan massa dan sudah komersil ya. Dan kalau saya nemu arsipnya ini di The Industry koran, di koran itu udah ada harga-harga di masing-masing tribun ya. Kalau untuk kelas tribun itu 0,90 gulden, kursi 0,60 dan plot 0,30. Jadi udah dikenakan tarif untuk menonton pertandingan sepak bola di masa itu. Untuk yang bisa bergabung di klub HBS ini apakah cuman orang Eropa aja atau ada batasan-batasan kayak gitu, mungkin bisa cerita. Ya. Jadi menariknya kulturnya sepak bola Surabaya itu gini. Kalau sejauh pengetahuan saya ya. Kultur sepak bola Surabaya ini benar-benar murni untuk sepak bola. Jadi bukan sepak bola untuk melawan kolonialisme itu sepertinya kurang kena di situ, karena Oh berarti hubungannya orang-orang Bumi Putra pun juga melakukan pertandingan persahabatan dengan orang-orang Belanda pada waktu itu. berarti bener-bener Murni untuk sepak bola. ya pure untuk sepak bola dan tidak ada batasan kelas sosial di situ. Ya. Nah, rata-rata klub-klub Belanda itu juga punya pemain-pemain Bumi Putranya sendiri. Jadi contohnya ABS ini. Kan saya nulisnya ABS. Jadi tahunnya hanya ABS. ABS ini kan sekolah yang bisa dimasuki oleh Bumi Putra juga Mas. Juga etnis Tionghoa. Jadi tapi hanya untuk kelas-kelas orang-orang priai, orang-orang yang punya nama lah pada waktu itu. Jadi isinya pemain-pemain klub ABS ini ya siswa dari ABS
otomatis siswa dari HBS ini kan macam-macam etnisnya, dari Tionghoa, pribumi, dan juga Belanda, Eropa itu kan bisa masuk di klub itu sendiri. Ya nggak asing lah nama-nama kayak Ahmad Nawir, itu kan orang Bumi Putra asli, bisa main di klub Belanda. Iya, kalau apa namanya bahas soal Ahmad Nawir ini pasti ingat dengan video Time Gathering yang pertama, yaitu soal Piala Dunia Iya. pertama yang kita ikuti dengan nama Hindia Belanda. Ya, kita cukup bahas banyak di situ, mungkin bisa diulas lagi Mas. Nama-nama dari klub HBS yang bergabung dengan tim nasional di Belanda itu seperti apa kiprahnya kayak gitu. Jadi kalau setahu saya dulu ada sebuah event Piala Dunia ya yang di Prancis, Stade 1938, itu Hindia Belanda masuk dalam kualifikasi ya. Nah, untuk persiapan pemain timnas Hindia Belanda itu sendiri sebenarnya banyak kontroversi ya, kalau kita tahu. Jadi dulu di Hindia Belanda ada dua federasi, NIVB dan PSSI pada waktu itu. Kan PSSI sudah berdiri pada waktu itu. Ya. Nah, ketika itu pemerintah Belanda memutuskan untuk mengutus pemain-pemain dari federasi NIVB yang di dalamnya ada HBS, TOR, dan lain, Tionghoa, Surabaya, dan lain sebagainya. Nah, pihak PSSI juga akhirnya turun tangan. Loh, aku kok nggak kebagian untuk ikut Piala Dunia? Kan ini mewakili Hindia Belanda pada waktu itu. Nah, mereka juga protes, akhirnya diadakan seleksi. Namun di sini karena konteksnya pemerintah kolonial dan ada ketegangan antar federasi ya. Antar federasi, jadi mereka memutuskan untuk hanya pemain klub Hindia Belanda yang dimasukkan untuk Piala Dunia. Dan pemain-pemain HBS yang dari Surabaya sih banyak Mas. Kalau Jawa Timur malah lebih banyak lagi kalau ditarik jauh ke Jawa Timur. Jadi di sini ada Tan Bin Moheng dari HCTNH Malang. Kemudian ada Dorje Harting, pemain belakang dari HBS. Kemudian kalau pemain tengah ada Ahmad Nawir sebagai kapten. Dan kalau pemain depan ada Tan Honjen, Tan Sehan, Isak Sufarte Sudarmaji, dan yang terakhir RTLW yang dari HBS Surabaya. Jadi di sini sendiri rata-rata dan semuanya pemain yang dibawa ke Piala Dunia 1938 ini orang-orang yang berkecimpung di NIVB pada waktu itu. Nah, menariknya ini waktu kualifikasi. Jadi kan waktu itu untuk lolos ke Piala Dunia harus ikut kualifikasi. Nah, kita ketemu Jepang nih. Pada waktu itu Jepang mengundurkan diri. Jadi kita dapat free pass gitu untuk lolos ke Piala Dunia. Itu kayak kasus tahun berapa ya, Indonesia itu seharusnya tinggal selangkah lagi bisa lolos, tapi karena melawan Israel dia nggak mau. Oh iya, boykot. Pertanyaan selanjutnya itu Mas, soal federasi. Jadi apa itu NIVB, apa itu NIVU, dan apa itu PSSI, mungkin bisa dijelaskan. Jadi ini nyambung sama Piala Dunia yang tadi Mas. Ya. Jadi waktu tahun 1935, 3 tahun sebelum Piala Dunia dilangsungkan itu, orang-orang yang ada di NIVB itu melakukan protes karena mereka merasa federasi yang pada waktu itu menaungi, yaitu NIVB. Berarti NIVB sudah berdiri jauh sebelum itu ya? Ya, jauh. NIVB itu mengalami kebobrokan pada tahun 1935. Mereka melakukan praktik korupsi, terus rezimnya itu nggak jelas kayak sekarang.
kurang lebihnya kayak sekarang lah. Terus mereka mendirikan sebuah federasi baru, yaitu NIFU. Jadi emang sepak bola di Hindia Belanda ini kalau ditarik secara skala nasional itu hubungannya erat kaitannya dengan politik, Mas. Dan hal itu juga berdampak pada 1938 pada waktu kita ikut Piala Dunia atas nama Hindia Belanda. Kan pada waktu itu NIVB udah bubar, ganti NIFU. Kemudian 38 ada polemik. Kan ada dua federasi di Hindia Belanda, PSSI dan NIFU. Nah, karena mendapat kesempatan untuk bermain di Piala Dunia, akhirnya kedua federasi itu rebutan, Mas. Rebutan untuk aku loh yang paling pantas ikut Piala Dunia, bukan Belanda. Kalau dari versi PSSI, kalau dari versi NIFU, ya aku lebih pantas karena di awal yang mengenalkan sepak bola adalah mereka gitu loh. Jadi karena terdapat dua federasi ini, akhirnya diajukan sebuah solusi. Bagaimana jika mereka mengadakan perjanjian dalam Gentleman Agreement pada tanggal 15 Januari 1937 yang berisi kesepakatan proses pemilihan pemain bersama untuk membentuk Piala Dunia 1938. Nah, NIFU mengusulkan dalam seleksi pemain menggunakan turnamen segitiga, yaitu 2 tim dari NIFU dan 1 tim dari PSSI. Ini yang mungkin banyak orang yang belum tahu ya. Iya. Pada waktu itu. Kenapa bukan pemain Indonesia yang bermain? Pemain Bumi Putra ya? Ya, Bumi Putra yang berada di PSSI itu loh. Nah, namun dalam realisasinya hubungan PSSI dan NIFU malah semakin memburuk. NIFU kecewa karena setelah dikalahkan oleh Nanhua dalam 3 kunjungannya di Jakarta, Bandung, Surabaya, sedangkan tim PSSI tidak diperkuat oleh tim terbaiknya, pemain-pemain terbaiknya malah berhasil menahan klub Nanhua yang pada waktu itu berkunjung. Nah, kemudian NIFU mengirimkan surat pada PSSI yang berisi pembatalan gabungan pemain PSSI dan NIFU. Nah, ibaratnya kalau anak-anak zaman sekarang bilang habis diludahi, dijilat lagi. Itu loh, paham kan? Iya. Nah, kemudian setelah membatalkan gabungan pemain PSSI dan NIFU dalam Piala Dunia, NIFU beranggapan bahwa turnamen segitiga yang bertujuan untuk seleksi pemain pada awalnya gak bisa dilaksanakan karena menganggap PSSI meremehkan NIFU dengan tidak mengirim pemain terbaik dalam pertandingan melawan Nanhua. Padahal mereka berhasil menahan imbang. Ya ini kan politik banget gitu kesannya. Ya memang motifnya politik lah. Terus PSSI protes dong keputusan sepihak yang dilakukan oleh NIFU karena menganggap pemain-pemain dari PSSI lebih layak untuk bermain di Piala Dunia 1938. Nah, selain itu, Ketua PSSI pada saat itu, Insinyur Suratin, yang terhormat, menolak bertanding di bawah bendera Hindia Belanda. Nah, pada akhirnya, kan mereka ini mewajibkan untuk, oke, kamu ikut Piala Dunia tapi pakai bendera Hindia Belanda. Lah, Suratin dengan semangatnya menolak hal itu karena atas dasar nasionalisme. Dan kebetulan nasionalisme lagi tinggi-tingginya kan pada waktu itu. Ya. Nah, dari situ PSSI membatalkan perjanjian dengan NIFU lewat Kongres PSSI 1938 di Salah, Solo. Ya, Solo. Kan membacanya salah. Bener. Tapi setahu emang Bung Karno itu harus maksudnya pernah ngingetin untuk yang benar itu bacanya salah. Salah ya, Mas? Iya. Ya, ini info unik ini. Persis salah. Ya. Piala Dunia 1938, Hindia Belanda menggunakan bendera mereka, yaitu bendera Hindia Belanda, karena FIFA hanya mengakui NIFU sebagai satu-satunya federasi yang berdiri Hindia Belanda. Itu mengapa alasan hanya pemain, mengapa kok ada pemain campuran sih? Kalau mungkin masyarakat
bertanya kok ada pemain Belandanya loh. Nah mungkin ini bisa jadi referensinya. Jawab. Ya benar Mas Audien. Terus ini mungkin pertanyaan terakhir. Mm-mm. Bagaimana proses beralihnya HBS menjadi Harapan Budi Setiawan, terus HBS yang awalnya di SPB beralih ke SVB atau Persebaya, itu seperti apa prosesnya? Gini. Karena motifnya sepak bola Surabaya itu pure hanya untuk olahraga ya, bukan untuk politik dan segala macam seperti daerah-daerah yang lain. Jadi kok bisa ya? Kan mungkin mereka masyarakat menilainya aneh loh. Kok bisa ya tim Belanda bisa gabung ke PSSI? Padahal era-era kemerdekaan itu sangat menjauhkan apa yang dinamakan dengan Eropa atau Belanda kan, atau kolonialisme, menghapus kolonialisme lah pada waktu itu. Nah, menariknya di Surabaya gini Mas. Ketika sepak bola di Hindia Belanda sempat berhenti pasca kependudukan Jepang, tapi bukan berhenti bermain sepak bola loh ya. Ini hanya berhenti berkompetisi. Sepak bola tetap jalan. Ketika itu pada masa pemerintahan Jepang, sepak bola benar-benar dikontrol oleh Jepang. Bahkan ada sistem RT/RW itu kan dari Jepang. Ya kan? Yeah. Sistem yang dibuat oleh Jepang. Nah, pada masa pemerintahan Jepang mengubah perkumpulan yang menaungi olahraga dengan mendirikan perkumpulan baru dengan nama Tai Ikukai. Nah, badan keolahragaan ini dibentuk dari tingkat nasional, kemudian didirikan ke tiap daerah. Tujuannya yakni untuk membantu serta mendukung militer Jepang tidak berfokus pada memajukan olahraga. Jadi tujuannya untuk latihan sepak bola, tapi kamu nanti dimanfaatkan untuk perang. Nah itu, apalagi 442 lagi panas-panasnya perang dunia kedua ya Mas ya. Ya benar. Pasifik. Ya, orang Pasifik. Nah, aktivitas utama yakni perlombaan yang dapat memajukan peradaban militer menjadi fokus utama di masa pemerintahan Jepang Mas. Nah, setelah Jepang menyerah pada sekutu, sepak bola kembali aktif pada tahun 1946. Nah, pasca proklamasi, klub-klub sepak bola menghidupkan kembali aktivitas sepak bolanya, termasuk ABS yang sempat vakum. Kemudian, Desember 1946, Federasi Pusat yang menaungi HBS, yaitu NIFU, mengadakan rapat tahunan untuk menandakan kembali aktifnya NIFU. Jadi mereka mengadakan rapat, ayo, bangkit lagi sepak bola. Masa harus berhenti karena itu? Kan karena masa agresi. Iya, masa agresi itu mereka ingin aktif kembali. Nah, hal ini juga menjadi tonggak aktifnya bondon-bondon di Indonesia, di antaranya SVB. Pada tahun 46 SVB menyusun kembali persepak bolaan di Surabaya, Mas. Jadi menyusun susunan pengurusnya di antaranya diketuai oleh Bapak Ahmad Nawir yang selama ini kita kenal. Jadi Nawir itu setelah jadi pemain, jadi pelatih, jadi pengurus SVB. Oh iya. Ya. Jadi dari kapten timnas terus jadi pengurus. Ya kalau jadi saya, dokter juga. Kalau saya tahu Nawir meninggal di tahun 1990-an. Saya lupa tahun berapa. Keluarganya sekarang ada di Amerika. Oh. Tinggal di sana. Terus tahun 1947 SVB nambah anggota satu lagi. Nah, otomatis kan PSSI juga vakum tuh di masa Jepang. Nah, di 47 anggotanya nambah satu, SVB. SVB kan bangkit, berdiri sendiri. PSSI pada waktu itu masih belum berdiri. Belum aktif kembali. Nah, Persebaya berubah nama menjadi Poris, yaitu Persatuan Olahraga Republik Indonesia bidang sepak bola yang ada di Surabaya. Jadi seperti itu. Kemudian transformasi namanya menjadi Persibaja itu sendiri, Mas. Jadi selain kembali aktifnya kompetisi SVB bulan Januari,
ABS juga mengadakan ulang tahun ke-34 dengan mengadakan perayaan yang mengundang beberapa petinggi SVB, dibuka oleh HY sebagai wakil ketua HBS. Nah, di tahun itu juga SVB juga ngadain rapat, Mas, dan menambah anggotanya menjadi 10 dan mengadakan kompetisi kembali. Nah, menariknya di sini, Mas. Kompetisi kembali dan mereka juga mengaktifkan kembali kompetisi sekolahan yang udah diselenggarakan dari masa Hindia Belanda, masa kolonial. Itu diaktifin kembali buat pembinaan. Karena fokusnya sepak bola di Surabaya itu fokus pada hanya untuk sepak bola, bukan untuk kepentingan yang lain. Jadi semangatnya beda dengan organisasi-organisasi lainnya. Nah, karena udah merdeka 48, NIFU berubah nama menjadi Ikatan Sepak Raga Negara Indonesia Serikat atau ISNIS. Kalau bahasa Belandanya, kalau di versi Belanda namanya VUFSI, Voetbal Unie in de Verenigde Staten de Indonesia. Nah, di situ SVB juga berubah nama jadi PSS, Persatuan Sepak Raga Surabaya. Tahun 1949 SVB atau PSS menaungi 16 klub dan anggotanya kurang lebih 1.500 orang. Ini kan sebuah hal yang luar biasa, Mas. Dimana sepak bola yang ada itu masih bisa ada ketika era kemerdekaan. Tahun 1949 PSSI kembali aktif dan menyatakan bahwa hanya satu federasi sepak bola yang ada di Indonesia, yaitu PSSI. Otomatis NIFU yang udah bertransformasi menjadi ISNIS harus dibubarkan. Nah, pada hasil Kongres Olahraga ketiga tahun 1950 ini berdampak pada klub-klub Belanda, terutama ABS. Hanya ada 2 pilihan, Mas, yang disodorkan oleh PSSI pada waktu itu. Pilihannya bergabung di PSSI atau membubarkan diri. Nah, dalam perjalanannya sepak bola Surabaya kan murni hanya untuk olahraga. Jadi bonden-bonden milik Belanda yang ada di Surabaya, yaitu SVB, memutuskan untuk melebur menjadi satu ke Persebaya yang menjadi satu-satunya organisasi federasi di Surabaya pada waktu itu kan. Jadi mereka memutuskan untuk ya wis lah, kita gabung aja karena kita murni untuk sepak bola, bukan untuk kepentingan politik dan lain sebagainya. Beda ini dengan VBO yang ada di Batavia. VBO memutuskan untuk membubarkan diri karena ada sentimen politik dari mereka kan, mereka merasa lebih pantas, makanya ibaratnya nggak sudi lah untuk gabung. Beda kultur dengan Surabaya. Tahun 1950 Persebaya menyusun kompetisi baru dan membagi kompetisi jadi 2 kelas, Mas. Jadi tingkat 1 tingkat tertinggi, tingkat 2 tingkat rendah. Ya, di bawahnya lah. Di sini Seri A, Seri B. Ya, kayak Seri A, Seri B. Jadi klub-klub Belanda kan, klub-klub yang dinaungi oleh Federasi Belanda di Surabaya waktu itu termasuk Ashabab dan Tionghoa itu ngelebur jadi satu, ikut Persibaya yang sebelumnya ikut PSS atau SVB. Terus tahun memasuki akhir 1950-an terjadi pergantian nama, Mas. Dari nama Belanda menjadi nama Indonesia. Jadi yang sebelumnya Hot Brofsten, tetap berani berdiri, berubah menjadi Harapan Budi Setiawan. Hal ini didasari oleh
bangkitnya nasionalisme bangsa Indonesia, yaitu penghapusan unsur-unsur kebarat-baratan yang dicangangkan oleh Presiden Soekarno kan pada waktu itu, Mas. Jadi namanya harus dirubah jadi nama Indonesia. Nah, nama itu diusulkan oleh Yohanes Agustinus Hatu, yang notabene adalah ayahnya Ferry Ramon Hatu yang menjadi kapten timnas SEA Games 1991 yang dapat emas di Manila. Nah, ini berkaitan dengan pidatonya Bung Karno di pegelaran Asian Games 1962 ya. Asian Games. Isinya kurang lebih gini. Tiap olahragawan harus berolahraga bukan untuk nama pribadi, bukan untuk mencapai prestasi, tapi intinya untuk menetapkan dasar-dasar baru bagi penyelenggaraan gerakan olahraga di Indonesia. Nah, ini karena ada instruksi dari pemerintah seperti itu, maka Bapak Maladi mengutuskan untuk menyempurnakan organisasi-organisasi yang sudah ada berdampak pada klub-klub Belanda di antara ABS. Makanya ganti nama itu, Mas. Jadi kurang lebih seperti itu. Satu hal, Mas, menarik tentang praktik suap. Oh ya, silakan. Di sini saya menemukan sebuah artikel menarik ya dari koran tahun 1960-an yang dicetak oleh Jawa Pos, yaitu pejudi-pejudi sepak bola ditangkap. Nah, praktek suap pemain ini sudah ada sejak tahun 1960-an, men. Jadi kalau kalian mempertanyakan kenapa sih, sejak kapan sih ada praktek suap? Apakah sejak tragedi Mursyid Effendi? Oh ya, pengaturan skor ya? Pengaturan skor. Bukan, Bos. Pengaturan skor sudah ada sejak tahun 1960-an. Ini terjadi di pemain-pemain HBS itu sendiri loh malah. Mungkin nanti bisa dijadiin itu, Pak, semacam postingan di Twitter. Nah, iya. Tapi bakal rame. Sejak kapan ya ada pengaturan skor? Terus kita tampilin arsipnya. Iya, boleh. Menarik itu. Jadi 23 Juli 1961, pemain HBS ini yang bernama Tan Ping Ho tertangkap mengadakan sebuah pertemuan dengan salah satu orang pejudi besar yang memiliki toko buku G di Pasar Baru, Jalan Besar, Surabaya. Mereka ketemuan di depan bioskop Purnama, Jalan Sriwijaya. Mungkin nggak tahu ya sekarang apa tempatnya, nggak ngerti aku. Kalau Pasar Besar mesti sekitaran Tugu Pahlawan kan? Mungkin. Dan gilanya, pejudi ini berani ngasih duit 20.000 rupiah loh pada waktu itu. Itu nominalnya besar waktu itu ya? Nominalnya yang luar biasa. Nah, ini mereka disogok untuk kalah dengan kesebelasan Angkatan Darat di kompetisi Persibaya loh ya. Nah, beberapa pemain ini dituntut untuk bermain jelek. Nah, ini tentunya menarik ini kalau ditarik lebih jauh tentang pengaturan skor yang ada di Indonesia. Mungkin nanti ada yang buat skripsi dengan tema pengaturan skor itu bisa jadi menarik mungkin. Ya terakhir lah sanksinya ya diberikan oleh federasi. Tan Ping Ho sendiri dipecat secara tidak hormat, gak boleh mengikuti apapun persepak bolaan di Surabaya karena sudah 2 kali jadi otak penyuapan pemain. Oh, jadi iya. Berarti bukan 1 kali aja ya? Bukan. Terus atas nama teman skorsing 3 tahun, 2 kali menerima uang suap. Bejo 2 tahun, Kawibusari 2 tahun, Budiantoro 1 tahun, Anwar 1 tahun, Ahmad 1 tahun masa percobaan. Jadi sepak bola yang awalnya sudah bangkit di awal kemerdekaan 1950-an ya Mas ya. Iya. Itu malah turun setelah perjudian marak di Indonesia.
Makanya jadi awal adanya praktik suap ini kalau kita tahu berawal dari adanya judi ya Mas. Nggak mungkin suap terjadi tidak ada alasan apapun kan. Masuk ya, aku pingin klub idolaku menang, aku bayar ini kan nggak mungkin, pasti ada uang di balik itulah. Jadi itu, jika teman-teman pingin nulis skripsi mungkin hal ini menarik loh kalau bahas praktik suap. Oh, iya iya. Mungkin ada lagi nggak yang perlu disampaikan ke audien tapi belum aku pertanyain? Ya. Yang ingin aku sampaikan ya, Iya. revolusi PSSI Mas. Ya itu tadi kata penutup yang cukup tegas sekali. Revolusi PSSI kalau memang ingin sepak bola kita menjadi lebih baik. Kalau soal ini ya, beralihnya dari klub Belanda ke klub Indonesia ini, mungkin nanti kawan-kawan yang mendengarkan bisa menulis dengan konsep dekolonisasi, mungkin bisa kayak gitu ya. Bisa. Terus soal itu juga Soekarno itu setahu saya pernah bilang bahwa yang dimusuhi oleh orang-orang Indonesia yang baru merdeka itu bukan orang Belanda tetapi kolonisasinya. Jadi sistem kolonisasinya itu yang mau dihapuskan sama orang-orang Indonesia. Makanya Soekarno sendiri bilang bahwa banyak juga orang-orang Belanda itu yang jadi korban dari kolonisasi tersebut, karena mereka juga datang ke sini dengan tujuan mencari penghidupan kayak gitu. Karena sudah nyaman. Ya, itu tadi podcast pertama kami dari Time Gathering. Sampai jumpa lagi di podcast selanjutnya. Sampai jumpa.